Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pengantar studi kelayakan bisnis. Dengan anggota kelompok 1 ada Septi Sahanda, yang kedua ada Ayu Vandana, ketiga ada Abdul Kafid, empat Sita Devi, yang kelima saya sendiri Fitria Dwi, dan yang terakhir adalah Freddy Prabowo. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ada 5 subbab. Yang pertama ada pengertian bisnis, yang kedua ada analisis awal bisnis, yang ketiga pentingnya analisis studi kelayakan bisnis bagi investor dalam bersyirkah, yang keempat ada pentingnya analisis studi kelayakan bisnis bagi bank, dan yang terakhir ada pentingnya analisis studi kelayakan bisnis bagi pengusaha pemula. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Septi Sandaningrum dengan NIM 185. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian bisnis. Menurut Griffin dan Ebert tahun 2007, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud agar mendapatkan laba. Sedangkan menurut Alan Afuah tahun 2004, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dana menjual barang ataupun jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan ada di dalam industri. Kemudian dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan menjual dan membeli barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan submateri yang berikutnya, yaitu tentang analisis awal bisnis. Untuk mengetahui layak tidaknya suatu bisnis dilakukan, harus dianalisis berbagai aspeknya. Yang pertama, analisis aspek pemasaran. Untuk menganalisa aspek pemasaran, ada beberapa komponen yang harus dianalisis dan dicermati, diantaranya yaitu kebutuhan dan keinginan konsumen, segmentasi pasar, target, nilai tambah, masa hidup produk, struktur pasar, persaingan dan strategi pasar, ukuran pasar, laba kotor, serta pangsa pasar. Yang kedua, analisis aspek produksi. Operasi beberapa unsur dari aspek produksi. Operasi yang harus dianalisis diantaranya yaitu lokasi operasi, volume operasi, mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong, tenaga kerja, serta layout. Lalu yang ketiga, analisis aspek manajemen. Dalam menganalisis aspek-aspek manajemen, ada beberapa unsur yang harus dianalisis, meliputi komponen kepemilikan, organisasi, tim manajemen, serta karyawan. Lalu yang terakhir, yang keempat, analisis aspek keuangan. Analisis aspek keuangan meliputi komponen-komponen sebagai berikut, yaitu kebutuhan dana, sumber dana, proyek neraca, proyeksi laba rugi, serta proyeksi aliran kas atau cash flow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Devi Nurlahi. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang pentingnya analisa kelayakan bisnis bagi investor dalam bersyirkah. Kerjasama dalam Islam disebut dengan istilah syirkah. Kata dasarnya boleh dibaca syirkah, boleh juga dibaca syarikah. Sedangkan secara etimologis, syirkah berarti campuran dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Adapun menurut makna syariat, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Selanjutnya yaitu hukum syirkah sendiri. Syirkah hukumnya jaiz atau mubah. Rukun syirkah
yang pokok ada 3, yaitu yang pertama akad atau ijab kabul, yang kedua yaitu dua pihak yang berakad atau akidani, yang ketiga yaitu objek akad. Adapun syarat sah akad ada 2, yaitu yang pertama objek akadnya berupa tasarruf, yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad, misalnya akad jual beli. Yang kedua yaitu objek akad, dapat diwakilkan atau wakalah, agar keuntungan syarikah menjadi hak bersama di antara para syarik atau mitra usaha. Macam-macam sirkah ada 5. Yang pertama yaitu sirkah inan. Sirkah inan adalah sirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja atau amal dan modal atau mal. Yang kedua yaitu sirkah abdan sirkah. Abdan sirkah adalah sirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal atau mal. Yang ketiga yaitu sirkah mudharabah. Sirkah mudharabah adalah sirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan kontribusi kerja atau amal, sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal atau mal. Yang selanjutnya yaitu sirkah wujuh. Disebut sirkah wujuh karena didasarkan pada kedudukan atau ketokohan atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Sirkah wujuh adalah sirkah antara dua pihak, misal A dan B, yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal, dengan pihak ketiga misal C yang memberikan kontribusi modal atau mal. Yang terakhir yaitu syirkah mufawadoh. Syirkah mufawadoh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah, yaitu yang pertama syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mudharabah, dan syirkah wujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Fitzgerald, NIM 3 digit terakhir 211. Saya akan menjelaskan pentingnya analisa kelayakan bisnis bagi bank. Menurut Kashmir dan Jafar, pengertian studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Sedangkan menurut Umar, studi ini merupakan penelitian sebuah rencana bisnis yang bukan hanya untuk menganalisis layak atau tidaknya satu bisnis dijalankan, tetapi juga mengontrol kegiatan operasional secara rutin dalam rangka pencapaian tujuan serta keuntungan maksimal. Pelaksanaannya begitu esensial sehingga bisa menentukan nasib bisnismu di masa yang akan datang. Meski demikian, studi kelayakan bisnis bukanlah langkah pertama di dalam merintis usaha yang kamu lakukan. Feasibility study ini dilakukan ketika seluruh rencana bisnismu sudah matang di atas kertas. Studi ini dilakukan untuk menguji sejauh mana konsep bisnis yang kamu rancang bisa diaplikasikan di dunia nyata. Apabila diteliti sisi aktiva neraca bank umum dengan cermat, akan terlihat bahwa sebagian besar dana operasional setiap bank umum diputarkan dalam pembiayaan yang diberikan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis perbankan yang terbesar, yang berakibat pada kredit atau pembiayaan bermasalah bahkan macet, yang akan mengganggu operasional dan likuiditas bank. Sehubung dengan hal ini, atas bank sebagai lembaga intermediari dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan pemodalan bank.
Resiko-resiko tersebut dapat dihindari tetapi dikelola dan dikendalikan. Resiko tersebut dapat diperkecil dengan melakukan analisa pembayaran yang tujuannya utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan bayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Seperti yang telah dikemukakan pada penjelasan di atas bahwa untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu bisnis dilakukan harus dianalisis berbagai aspek tersebut layak atau tidak. Adapun beberapa kriteria yang dijadikan aspek penelitian: A. Kebutuhan dan keinginan konsumen. Barang dan jasa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen. Berapa banyak yang mereka butuhkan, bagaimana daya beli mereka, kapan mereka membutuhkan. Jika kebutuhan dan keinginan mereka teridentifikasi dan memungkinkan terpenuhi, berarti peluang agar bisnis kita terbuka dan layak bila dilihat dari kebutuhan atau keinginan konsumen. B. Segmentasi pasar. Pelanggan dikelompokkan dan diidentifikasikan misalnya berdasarkan geografi, demografi, dan sosial budaya. Jika segmentasi pasar teridentifikasi, pasar sasaran akan dapat terwujud dan tercapai. C. Target. Target pasar menyangkut banyaknya konsumen yang dapat diraih. Beberapa target yang ingin dicapai: apakah konsumen loyal terhadap bisnis, apakah memberi kepuasan atau tidak. Jika loyal, potensi pasar tinggi. D. Nilai tambah. Wirausahawan harus mengetahui nilai tambah produk dan jasa pada setiap rantai pemasaran, mulai dari pemasok, agen hingga konsumen akhir. Nilai tambah barang dan jasa biasanya diukur dengan harga. E. Masa hidup produk. Manfaat studi kelayakan bisnis diantaranya bagi pihak investor, pihak kreditor, pihak manajemen dan perusahaan, pihak pemerintah dan masyarakat, serta bagi tujuan pembangunan ekonomi. Bagi pihak investor, jika hasil studi kelayakan yang telah dibuat ternyata layak direalisasikan, pemenuhan kebutuhan dan pendanaan dapat mulai dicari. Bagi pihak kreditor, pendanaan proyek dapat juga dipinjam dari bank. Pihak bank sebelum memutuskan untuk memberikan kredit atau tidak perlu mengkaji ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, termasuk mempertimbangkan sisi-sisi lain, misalnya bonafiditas dan tersedianya anggunan yang dimiliki perusahaan. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan subbab tentang pentingnya analisa kelayakan bisnis bagi pengusaha pemula. Banyak peluang dan kesempatan yang ada dalam kegiatan bisnis menuntut adanya penilaian sejauh mana kegiatan dan kesempatan tersebut dapat memberikan manfaat atau benefit bila bisnis dilakukan. Studi kelayakan dilakukan sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan, karena dengan melakukan studi kelayakan usaha tersebut, maka kita dapat mengetahui layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Jika dianggap layak dan bisa menghasilkan keuntungan, maka bisnis atau proyek tersebut direalisasikan, dan jika tidak, maka dihentikan. Menurut tujuan studi kelayakan bisnis, menurut Kashmir dan Jafar 2007, ada 5 tujuan mengapa studi kelayakan perlu dilakukan sebelum melakukan sebuah proyek atau usaha. Yang pertama yaitu karena menghindari risiko kerugian, yang kedua ada mempermudah perencanaan, yang ketiga ada mempermudah pelaksanaan pekerjaan, yang keempat ada memudahkan pengawasan, dan kelima memudahkan pengendalian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.